Baik. Nah, ya, overthinking sudah ya. Nanti kalau ada yang belum di refresh, kita dulu pernah ada satu sesi yang berbeda. Saya tambah, ini agak sedikit. Yang tadi, dirty mind, pikiran kotor. Jadi, ini ya anak-anak muda ini kan sering bersentuhan dengan ini, sesuatu yang membuat pikiran keruh, kotor. Bukan berarti ini tidak penting, tapi ada yang tidak boleh atau ada yang belum saatnya. Nah, pikiran-pikiran kotor ini mempengaruhi kita. Agar kita tidak terjebak di pikiran-pikiran yang kotor, ayo digusur pikiran ini. Orang Jawa menyebutnya utek ngeres. Pikirannya gitu-gitu dulu. Kalau utek itu ngeres, pikiran itu kotor, ya seperti saya bilang kacamata tadi dulu, melihat kemana-mana, ya bayangannya orientasinya ke situ. Nggak peduli situasi apa yang dibunyikan itu. Nah, untuk menggusur pikiran yang kotor ini, pertama ayo dikenali dan dihindari pemicunya. Aku itu biasanya terjebak di situ, hal-hal yang tidak bersih itu lewat jalur apa? Oh iya Pak, saya kalau buka medsos yang ini itu loh, buka situs ini itu sering ditawari gitu-gitu. Penasaran ya Pak, tahu. Kamu malah penasaran. Kenali terus hindari. Penasaran tidak apa-apa, tapi terus di rem. Anda tidak apa-apa lah. Dan tidak usah bikin alasan-alasan. Pak, ini dalam rangka pendidikan Pak. Biar saya besok bisa Pak. Nah, kamu tidak pakai gitu, pasti bisa. Dulu si mbahmu juga tidak melihat gitu-gitu, juga anaknya banyak. Jadi tidak tuh, kamu bikin alasan saja. Aspek pendidikan nanti ada caranya sendiri, tidak dengan cara kamu menjajani matamu, menjajani pikiranmu dengan hal-hal yang kotor. Kenali dan hindari. Kemudian kok terpaksanya ketemu? Saya nggak ingin loh Pak, tiba-tiba yang melihat saja ketemu. Abaikan. Jangan dianggap penting. Mau hadir saja tapi terus lewat loh. Jangan ditahan. Jadi eman-eman di dalam dulu enggak, jangan. Jadi ganti fokus, cari yang lain, mikir yang lain, tinggalkan. Jadi kalau memang terlanjur ke situ. Jadi ini untuk melatih jiwamu, karena ya kalau dimanjakan terus kamu tidak bisa keluar dari situ. Kalau memang berat ibadah, kamu boleh, Pak susah Pak menghilangkan bayangan-bayangan, sudah nempel di kepala saya Pak. Padahal melihatnya itu zaman saya SMA loh Pak, tapi masih ada gambarnya di sini. Ibadah, hanya ngaji, sholat, apalah yang berhubungan dengan mobilitas vertikal. Mungkin kamu pikir, jadi makanya saya pakai istilah menggusur. Menggusur itu yang sudah ada biar tidak dapat ruang, karena kamu memasukkan banyak hal baru yang positif. Jadi hal negatif yang ada di kepala biar tersingkir. Nah, ibadah boleh bagus. Atau Pak, saya itu sudah ngaji Pak, yang sholat, tapi pas sholat itu lupa bayangannya masih di situ. Bisa saja kan begitu, saking tersesuai pikiran. Ya boleh pakai olahraga, Pak, olahraga. Jadi olahraga lebih positif. Kamu berkeringat, karena kamu keluar, biasanya nggak mikir ke situ-situ sudah kalau olahraga. Ya kelemahan sebagian besar teman-teman kan biasanya malas olahraga. Olahraganya hanya pas semangat saja. Dan itu pun nggak mesti muncul seminggu sekali. Biasanya kamu lebih suka santai-santai, rebahan, main game. Saya yang olahraga jarinya saja, main HP. Coba berkeringatlah untuk menggusur ini pikiran-pikiran kotor ini. Mungkin kamu lari ya, kalau kamu bulu tangkis atau sepak bola itu, kamu sudah tidak mikir ke situ sudah. Atau kembangkan hobi yang positif.
asik dengan apa gitu, cobalah yang positif ya. Bukan yang saya daripada lihat video bikin video sendiri saja Pak. Itu malah hancur itu. Dan ya apa lah hobi-hobi positif, aku latihan nulis kok melihara kucing apa gitu. Iya, jadi pikirkan hal yang positif. Atau cari kesibukan yang positif. Atau cari circle yang positif. Cari teman-teman yang positif. Wah, saya daripada ngeres-ngeres, saya nyari temannya udah ngeres ya. Terus podo wae sing dibahas ya itu lagi. Poso-poso ya masih tega bahas yang itu lagi. Memang isi pikiranmu tidak jauh-jauh dari situ. Ayo cari circle yang positif. Yo cari teman yang sering astagfirullah itu, yang sering suka itu biar kamu ingat Allah. Yang istighfarnya banyak biar kamu sadar. Baik ya, coba deh kamu latih, karena pikiran itu tergantung dengan apa kamu biasakan, dengan apa kamu sibukkan. Ya kalau kamu sibuknya ke situ-situ terus, ya dia akan terdistraksi ke situ terus. Ada banyak hal yang menarik selain itu. Kalau yang aspek kekotoran ini kan sifatnya insting sebenarnya. Kamu tidak perlu terlalu fokus ke situ, toh akan muncul-muncul sendiri. Tidak perlu dipancing-pancing juga keluar sendiri kalau itu. Makanya ayo digusur yang kotor-kotor ini dengan aktivitas-aktivitas positif tadi. Ini perlu latihan ya, dibiasakan. Apalagi di usia-usia kalian ini, kalau Rasulullah sih menyarankannya anak-anak muda yang sudah mampu, sudah ingin menikah tapi kok tidak punya kemampuan, ya kalau bisa ya puasa. Jadi puasa itu bisa jadi benteng. Tapi puasa yang serius ya, bukan yang puasa. Kan banyak itu yang menghabiskan puasa Pak, saya sambil nonton drama Korea, menghabiskan waktu puasa sambil nonton apa, yo cuma dapat laparnya. Puasa yang serius, karena puasa yang serius itu menghasilkan daya tahan dari godaan. Nah, itu di antara rahasianya puasa. Tapi kenapa kamu masih belum tangguh saja, padahal sejak kecil sudah puasa? Kemungkinan puasanya belum terlalu serius selama ini, sehingga hanya dapat lapar dan hausnya saja, belum dapat makna yang lebih dalam. Nah, kamu kejar yang lebih dalam dengan puasa yang lebih serius. Yang dipuasai tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga mempuasai hati, mempuasai pikiran. Malam hari ini itu sebenarnya kita belajar mempuasai pikiran. Pikiran yang puasa, yang tidak menginput dirinya dengan hal-hal yang negatif, yang kotor. Minggu depan kita belajar melatih hati biar ikut puasa bersih. Baik, jadi ini cara, tips praktis untuk menggusur pikiran yang kotor. Nah, ada kalimat yang bagus ini untuk bahan renungannya teman-teman. Air di lautan yang luas takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil di atasnya, kecuali perahu itu dimasuki oleh air. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Segala hal negatif, jahat, buruk akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semua itu tidak akan mampu menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkannya masuk dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan mungkin tenggelam kecuali kita sendiri yang memasukkan air itu di kapal kita. Maka di situ kuasanya pikiran. Maka tadi saya sarankan, yuk hati-hati dengan yang kita inputkan, yang kita masukkan di kepala kita, di pikiran kita. Itu akan jadi kunci kita akan selamat ataukah tenggelam. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja habis tenggelam.
karena kita sendiri yang memasukkannya. Tapi kalau kita punya daya tahan untuk tidak memasukkan air ke kapal kita, tidak memasukkan yang buruk-buruk ke kepala kita, insya Allah dahsyat apapun ombak dan air, ya kita tidak akan tenggelam. Tenggelam itu ketika air masuk di kapal kita. Nah, jadi kalau ada air, kalau ada hal yang buruk negatif di kepala, cepat-cepat dikuras, dibersihkan, biar kita tidak tenggelam. Ini mungkin pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh itu kan, secara fisikal memang dilanda banjir besar, tapi selamat karena kapalnya tidak dimasuki air. Nah, jadi ini pelajaran besar. Kenapa malam hari ini kita belajar bersih-bersih pikiran, biar nanti kita tidak tenggelam. Nah, ada quotes bagus untuk menutup sesi kita malam hari ini. Yang pertama, mari jadi orang yang berani meminta maaf. Yang kedua, mari jadi orang yang tangguh, yang mau memaafkan. Yang ketiga, mari jadi orang yang bisa melupakan yang kemarin-kemarin sudah terjadi, yang membebani pikiran kita, baik dalam bentuk pikiran negatif, beban berlebih, overthinking, maupun pikiran-pikiran kotor. Mari kita buang, kita lupakan. Itu akan jadi jalan kebahagiaan kita. Yang pertama minta maaf adalah yang paling berani. Yang pertama memaafkan adalah yang paling kuat. Yang pertama melupakan adalah yang paling bahagia. Orang yang tidak mau atau tidak sanggup minta maaf, ini orang pengecut. Dia tahu salah kok tidak mau minta maaf. Maka orang yang pertama kali minta maaf adalah orang yang paling berani. Tidak sederhana minta maaf itu. Tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang pertama memaafkan, dialah yang paling kuat. Karena memaafkan jauh lebih berat dibandingkan minta maaf. Nah, tapi ada lagi yang lebih berat. Apa? Melupakan yang sudah terjadi sebelumnya. Melupakan ini kan yang jadi beban pikiran. Membersihkan pikiran itu kan membuang, melupakan segala hal yang negatif sebelumnya terjadi. Orang yang bisa melupakan, dia akan jadi yang paling bahagia. Tapi orang yang sulit melupakan apapun yang terjadi kemarin-kemarin, diingat-ingat terus, apalagi dicari terus jejak digitalnya. Nah, sekarang kan begitu modelnya, ya kamu akan sulit bahagia. Untuk bisa bahagia, kamu harus punya daya melupakan. Ya bukan berarti melupakan itu tidak ingat semuanya, tapi membypass, melampaui hal-hal yang kemarin sudah terjadi, relakanlah. Maka kita akan bahagia. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi mungkin tidak terlalu banyak refleksi yang bulat, lebih praktis sifatnya, tapi menurut saya penting, eksistensial, untuk menjamin diri kita tetap tegak sebagai manusia dengan martabat kemanusiaan yang tinggi. Karena betapapun martabat kemanusiaan itu kuncinya di pikiran. Kalau pikiran-pikiran kita serba negatif, atau pikiran-pikiran kita terlalu berat beban, terlalu banyak beban overthinking, apalagi pikiran-pikiran kita kotor, ya kemungkinan nilai dan martabat kemanusiaan kita akan tambah rendah dan tambah jatuh. Nah, ayo latihan bersih-bersih pikiran. Mungkin bisa dilakukan secara berkala. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.